Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal ke muka bumi untuk berkeliling ke seluruh pelosok dunia. Dajjal juga mencari orang-orang yang bersedia menjadi pengikutnya. Kemunculan Dajjal disebut-sebut tanda berakhirnya dunia. Dikutip dari buku Utusan Terakhir dan Fitnah Dajjal oleh Ridwan Abdullah Sani, diterangkan bahwa Dajjal sering disebutkan secara berulang melalui dari banyak hadis. Kemunculan Dajjal juga dikaitkan dengan turunnya Isa Al-Masih. Salah satu dalil yang menceritakan benarnya kedatangan Dajjal pada akhir zaman kelak dituliskan dari salah satu sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi. Menurut Kamus Lisanul Arab, arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dajjal juga memiliki pengikut yang berasal dari berbagai golongan. Dan inilah 6 golongan pengikut Dajjal. Yang pertama ada Yahudi. Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi. Dan ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yakni mereka adalah orang-orang Yahudi sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalil lainnya termaktub dalam sabda Rasulullah SAW, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan atau yang menutup pundak dan badan. Yang kedua, setan dan jin. Kedua makhluk ini ternyata dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan bumi ini. Yang ketiga, pelaku seks menyimpang. Masih melansir sumber yang sama, orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut." Yang keempat, pelaku perbuatan tercela. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Yang kelima, kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebut kemunculan pada akhir zaman dalam riwayat hadis berikut.
akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang atau pemahaman agamanya sedikit. Akalnya bodoh, mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka meleset dari agama sebagaimana anak panah meleset dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Yang keenam, wanita akhir zaman. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis. Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkhonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Semoga kita semua sebagai umat muslim terhindar dari fitnah Dajjal. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.